Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya, Nabi Zakaria. Sezaman semua ini, gitu kan? Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Dzulkifl. Nabi-nabi ini banyak yang sezaman, tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya orang Bali datang ke Jakarta. Udah di sana ada Nabi, sini ada Nabi. Ini contoh saja. Jadi lokasi dakwanya masing-masing. Tapi harus yakin, oh Nabi yang di sana benar. Karena Nabi kita nyampein, gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Udah nggak ada lagi Nabi yang sezaman dengan beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Maka mereka bisa sezaman. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, makna daripada kalimat ini, apa yang saya jelaskan tadi, berarti orang-orang Nasrani tidak punya kewajiban, bahkan tidak benar, kalau mereka datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia. Kenapa? Karena Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel nama keturunan ya. Bani artinya keturunan. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak. Dari Hajar ada anaknya Ismail, kan gitu. Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Yakub. Ini nabi semua nih. Allah nobatkan jadi nabi. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Datang setelahnya Yusuf, datang setelahnya Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Dzulkifl, semua tadi ini namanya nabi-nabi Bani Israel. Lokasi dakwah mereka cuma untuk Bani Israel. Enggak yang lainnya. Karena setiap wilayah ada sendiri utusan-utusannya gitu. Bukan mustahil, kita tidak tahu. Mungkin dulu di Indonesia pernah ada dikirim Nabi, kita tidak tahu. Sebab kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW disuruh imani setelah datang Nabi terakhir ini 25 Nabi dan Rasul saja yang disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya udah nggak perlu kita tahu. Cuma kita imani. Karena ada hadis yang berbunyi jumlah Nabi 124.000, diantaranya 313 Rasul. Ya sudah berarti jumlah itu benar. Tapi yang kita harus tahu namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, ini yang kita wajib tahu. Sampai sini jelas ya. Jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian. Islam tidak pernah berubah dari pertama sampai hari kiamat. Makanya makna firman Allah, Inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam, memang cuma satu Islam itu. Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang, dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan, kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan, nanti ada datang setelah saya loh namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang setelah saya namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan nabi-nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar, maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil, benar-benar mencari kebenaran kecuali dapat hidayah itu. Pasti masuk Islam. Karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang. Tidak bisa dipisahin satu sama yang lain. Cukup saja konsep kalau teman-teman ahli kitab Yahudi Nasrani ini faham, kalau kita umat Islam ini mengakui nabi mereka, ya kan? Mengakui kitab yang pernah turun pada mereka, kita harus yakin rukun iman kita pernah ada Taurat, pernah ada Injil, pernah ada Zabur, gitu kan? Harus, ini rukun iman. Kalau kita batalkan ini, batal keimanan kita nih. Harus kita yakini. Tapi nggak lagi dibaca, nggak lagi diterapkan hukumnya, karena setiap turun kitab baru menghapus kitab sebelumnya. Datangnya Injil menghapus Taurat. Kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekalian mengkafirkan orang-orang Yahudi? Padahal nabinya sama-sama Bani Israel. Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi.
Karena mereka mengatakan tidak ada. Nabi terakhir Musa. Tidak mau ada lagi Nabi setelah Musa. Nggak bisa. Musa sendiri mengatakan akan datang Nabi setelah saya. Makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa, mereka yakin waktu Isa datang, oh iya ini juga utusan Allah. Sama. Karena sudah disampaikan nama Musa. Maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi. Nah, dianggap kafir. Kenapa nggak iman istilah Nabi Isa? Begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini. Yahudi kah, Nasrani kah, orang penyembah berhala kah? Kenapa? Karena kita tahu memang agama cuma ini. Yang benar cuma ini. Dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang. Ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam. Jadi ini bukan agama baru. Tapi setiap Nabi dan Rasul yang diutus membawa syariat melengkapi yang lainnya. Dan kelebihannya, karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup, maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.